mendapat murojaah juga materi, dan semoga ada yang bertambah ilmunya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allah. Baik, insyaallah. Busan. Kalau posisi HP-nya landscape gimana tampilannya? Iya. Apa landscape ini dulu? Nah, lupa. Hehe. Jazakillah khair. Baik ya, insyaallah kesempatan di siang hari ini yang semoga nggak bikin ngantuk ya. Semoga nggak ngantuk dan semoga semangat dalam menyimak. Saya insya Allah di kesempatan hari ini yaitu menyampaikan tentang tafhim dan tarqiq. Ya, tentang tafhim dan tarqiq. Kita bahas satu persatu dulu. Dari pengertian at-tafhim. Mohon maaf ini listrik. Pengertian tafhim, ya, at-tafhim. Tafhim menurut bahasa adalah at-tasmin atau penebalan, ya. Sedangkan menurut istilah yaitu sebuah ungkapan tentang sifat tebal yang masuk pada suatu huruf ketika mengucapkannya sehingga memenuhi mulut dengan gemanya. Gitu ya. Jadi kata lainnya at-tafhim itu at-tasmin ya, atau penebalan ya. Penggemukan kalau kata Abu Ezra ya. Terus maksudnya mengucapkan huruf-huruf hijaiyah di sini itu menjadi tebal ya, sehingga suara yang memenuhi mulut itu kental dengan gemaknya gitu. Mungkin di sini teman-teman pasti sudah pada tahu semua ya bagaimana sih cara membuat suara itu menjadi tafhim, atau cara mengucapkan, cara menebalkan huruf hijaiyah itu seperti apa, dengan apa. Bagaimana? Boleh ya saya izin tunjuk-tunjuk biar nggak ngantuk. Bu Neneng mungkin, Bu Neneng, bagaimana sih cara membuat suara itu menjadi tafhim gitu? Cara menebalkan huruf hijaiyah itu bagaimana? Dengan mengangkat pangkal lidah ya? Masya Allah, 100 buat Bu Neneng. Ya, yaitu dengan mengangkat pangkal lidah dan juga menegangkannya seperti itu ya. Itu cara menebalkan huruf hijaiyah itu seperti itu ya, benar Bu Neneng, mengangkat pangkal lidah dan menegangkan lidahnya seperti itu ya. Insya Allah ini pengertian tafhim ya. Kita lanjut dulu, yaitu yang kedua pengertian tarqiq ya. Kalau tarqiq menurut bahasa itu at-tanhif, penipisan, pengurusan. Sedangkan menurut istilah itu sebuah ungkapan tentang sifat tipis yang masuk pada suara huruf ketika mengucapkannya sehingga tidak memenuhi mulut dengan gemanya. Ini kebalikannya dengan yang tadi ya. Kalau tadi itu suaranya ngumpul bergema di dalam mulut, kalau sedangkan yang tarqiq ini tidak memenuhi mulut dengan gemanya ya. Nah, ini kebalikannya yang tadi ya. Bagaimana cara membunyikan sifat tarqiq, yaitu kalau tadi mengangkat pangkal lidah dan menegangkannya, kalau ini kebalikannya, yaitu dengan cara apa? Bu Wati. Maaf ya, pokoknya asal tunjuk-tunjuk. Saya nggak kelihatan. Ya, jadi kan kalau tafhim menaikkan pangkal lidah, berarti kalau tarqiq menurunkan pangkal lidah. Kebalikannya kan? Kebalikannya yaitu mungkin kalau menurunkan agak ditekan ya, mungkin ya. menahan lidah di dasar mulut gitu ya. Kalau tadi menurunkan, saya turun-turunkan kayaknya lidahnya nggak bisa ya. Jadi kayaknya tepatnya katanya adalah menahan lidah di dasar mulut dengan rileks. Kalau tadi kan tegang gitu ya, kalau tebel gitu tafhim. Kalau ini rileks, santai gitu ya. Ada juga dibantu dengan menarik rahang seperti mengucapkan kasroh itu ya. Bagaimana cara membunyikan tarqiq atau huruf-huruf yang tipis seperti itu. Kebalikan yang tadi ya, tadi tegang, sekarang berarti rileks seperti itu. Nah, ini tadi pengertian tafhim dan tarqiq dan bagaimana cara membunyikannya. Nah, lanjut lagi ya. Poin selanjutnya yaitu kita bahas jenis-jenis huruf ya. Jadi huruf itu ditinjau dari tebal tipisnya, tafhim tarqiqnya itu terbagi menjadi 3 keadaan. Apa aja? Yang pertama, huruf yang selalu tafhim. Yang kedua, huruf yang selalu tarqiq. Yang ketiga,
huruf yang tafhim dan tarkik, mohon maaf ini ketikanya double. Huruf yang tafhim dan tarkik pada sebagian keadaan. Jadi kadang tafhim, kadang tarkik, ya. Jadi dari ke 29 huruf itu jadi ada dibagi menjadi 3 ya. Huruf yang selalu tafhim, huruf yang selalu tarkik, dan huruf yang kadang tarkik, kadang tafhim, seperti itu. Kita bahas satu persatu ya, Ibu-ibu. Yang pertama yaitu huruf yang selalu tafkhim. Kita bahas dari jumlah hurufnya dulu ya. Huruf yang selalu tafkhim, jumlah hurufnya itu mungkin ini dulu pengantarnya ya. Tadi kan bagaimana cara membunyikan huruf tafkhim itu adalah mengangkat pangkal lidah. Jadi huruf yang paling berhak untuk mempunyai sifat tafkhim ini adalah huruf-huruf yang mengangkat pangkal lidah ya. Huruf yang mengangkat pangkal lidah itu kan terkenalnya huruf isti'la ya. Jadi jumlah huruf yang selalu tafkhim ini yaitu huruf-huruf isti'la yang berjumlah 7 ya, yang berkumpul insyaallah sudah pada hafal semua ya. Khuso, doktin, kil ya. Huruf ko, so, bo, ro, to, ko, dan go ya. Jadi ada 7 yang selalu tafkhim seperti itu. Nah, kekuatan huruf ini Imam Ibnul Al-Jazari dalam matan Jazarinya yaitu harfal isti'la'i fahim wahsuso, harfal isti'la'i fahimi wahsuso liqtabaq wa aqwa. Ada yang kepotong tuh Bu. Wa harfal isti'la. Oh iya, ini ada wa-nya. Mohon maaf, kayaknya ininya pas lagi diedit deh. Ada wa-nya ya. Depan harfa. Wa harfal isti'la'i fahimi wahsuso litabaq wa aqwa nahwu qala wal 'asa. Jadi artinya dari matan ini adalah tafkhimkanlah huruf isti'la dan secara khusus lebih kuat pada huruf itbaq. Seperti lafaz qala dan al-'asa ya. Jadi tafkhimkanlah huruf isti'la, contohnya tebalkanlah pada huruf qala seperti itu ya. Jadi tebalkan huruf qafnya qala, dan secara khusus itu lebih kuat pada huruf yang itbaq yaitu al-'asa. Huruf-huruf itbaq sendiri itu ada yang ingat apa aja? Bu, saya harus lihat partisipan ya, mohon maaf. Saya nggak bisa lihat. Ada Bu Leli, Masya Allah. Bu Leli. Bu Leli masih ingat huruf-huruf itbaq itu apa aja? Ya Bu. Qad, bod, ko sama apa? Zo. Ya betul ya, sodo dan logo itu huruf-huruf yang itbaq seperti itu. Jazakillah khair ya Bu Leli. Jazakillah khair Bu Santi. Ya, itu huruf-huruf yang selalu tafkhim ya. Tadi jumlahnya ada berapa? 7. Terus kekuatan hurufnya tadi itu disuruh mentafkhimkan ya huruf-huruf isti'la, dan lebih kuatkan lagi pada huruf-huruf yang itbaq seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, di huruf tafkhim itu sendiri ada derajatnya ya, ada tingkatan-tingkatan ketebalannya ya, ada 5 tingkatan tafkhim dilihat dari sisi harokatnya ya. Ini dilihat dari sisi harokat. Nah, yang pertama, terima kasih. Ada Bu Leli, Bu Indah. Jazakumullah khairan ya. Yang pertama itu ada huruf isti'la yang berharokat fathah setelahnya huruf alif. Ya, saya contohkan dulu ya. Mungkin setelahnya bisa ibu-ibu yang membaca. Huruf isti'la yang berharokat fathah setelahnya huruf alif. Ini adalah derajat tingkat tafkhim yang paling tinggi ya. Contohnya itu sobiro, waboko, seperti itu. Nah, yang tingkatan kedua, huruf isti'la yang berharokat fathah dan setelahnya bukan huruf alif. Kalau tadi itu yang setelahnya huruf alif. Jadi tingkat ketebalannya lebih tebal yang setelahnya ada alif ya. Ini bisa boleh dibacakan mungkin Mbak Bu Indah, Masya Allah. Ya Bu. Winda repot nggak? Winda repot nggak? Afwan off cam Bu. Nggak apa-apa. Saya juga nggak kelihatan. Tafadholi. Yang nomor yang 2, nomor 2. Nomor 2 kan ya? Iya. Langsung dibaca aja Bu. Doroba.
Terus do-nya kayaknya ada ini ya. Bo sama ro-nya kayak agak memisah gitu. Coba diulang lagi. Oh ya. Doroba. Tadi kayak lebih pelan yang tadi. Oh, Lanjut. ya. Kholaqo. Kho-nya coba tebalkan lagi. Kholaqo. Jazakillahu khair Bu Indah, Masya Allah. Dedenya nggak bobo nih. Enggak, Bu. Lagi nanya. Ya. Selanjutnya ya, poin ketiga yaitu yang tadi adalah huruf isti'la yang berharokatnya fathah setelahnya huruf alif. Yang kedua itu isti'la berharokat fathah dan setelahnya bukan huruf alif. Yang ketiga, huruf isti'la yang berharokat dhammah. Ya, saya contohkan aja. Wa qubi'a, duribat, seperti itu ya. Mungkin Bu yang lain bisa dikoreksi ya kalau bacaan saya juga ada yang salah. Poin keempat yaitu huruf isti'la yang bertanda sukun. Ya, kalau ini bisa saya contohkan ke Bu Upit. Bu Upit kan bagus tuh huruf tebalnya. Ya, Bu. Hadir. Ada tukang nggak lagi? Maksudnya udah selesai nyiapin air? Udah. Sukun ya. Yaulid. Yaulin. Masya Allah. Jazakillahu khair ya. Terus derajat huruf tafkhim yang terakhir yaitu yang kelima adalah huruf isti'la yang berharokat kasroh ya. Boleh dicontohkan bacanya Bu Sifa. Jelas nggak? Yang kelima ya Bu ya. Iya. Apa ini? Yang kedua Sirato, Risawah. Sirato, Ghisyawah. Masya Allah. Jazakillahu khair semuanya ya. Baik itu ya derajat huruf tafkhim itu ada 5 ya. Udah kita bahas semuanya. Saya ulang sedikit, huruf isti'la yang berharokat fathah setelah huruf alif, huruf isti'la yang berharokat fathah setelahnya bukan huruf alif, huruf isti'la yang berharokat dhammah, kemudian sukun, dan yang terakhir itu adalah kasroh. Itu derajat huruf tafkhim. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kalau tadi adalah huruf yang selalu tafkhim, yang sekarang adalah huruf yang selalu tarqiq ya. Saya mengambil rekomendasi buku ini dari bukunya Abu Ya'la ya. Jazakillahu khair Bu Lena yang telah meminjamkan bukunya. Masya Allah. Ada Bu Lena nggak ya? Ada Bu Lena nggak? Kayaknya nggak ada ya? Tidak ada. Izin. Ada. Iya. Huruf yang selalu tarqiq ya. Pertama jumlah hurufnya ini di buku Abu Ya'la itu adalah selain 7 huruf isti'la yang telah disebutkan sebelumnya, tapi dikecualikan ya ada 3 huruf yaitu alif, lam, ro, seperti itu ya. Jumlahnya ada 22 huruf dengan pengecualian 3 tadi alif, lam, ro ya, yaitu bisa ibu-ibu baca sendiri ya, yaitu ada sa, ba, ta, ain, zai, mim, nun, ya, jim, waw, dal, ha, fa, ha, hamzah, dal, sin, shin, dan kaf ya. Itu jumlah huruf yang selalu tarqiq ya. Dan kekuatan hurufnya dalam matan Jazari, Imam Ibnul Jazari rahimahullah berkata, tarqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhim lafdhil alifi. Jadi tarqiqkanlah huruf istifal. Kalau tadi yang tafkhim itu huruf-huruf isti'la, kebalikannya yang tarqiq itu adalah huruf yang istifal. Tadi dengan menahan lidah di dasar mulut dan dengan rileks ya, dan hindarilah mentafkhimkan lafaz alif. Seperti itu ya. Ini huruf-huruf yang selalu tarqiq. Kita lanjut ya. Ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Insya Allah jelas ya. Udah pada pinter. Selanjutnya ya. Ya. Bu, maaf, mau tanya yang tentang tafkhim sudah selesai ya, jadi masuk ke tarqiq. Sudah. Ini baru secara umum dulu tafkhim tarqiqnya. Oh, secara umum. Baik, Bu. Soalnya Iya. tadi berarti memang belum dibahas ya yang 3. Tadi kan saya nyimak. Belum dibahas. Ya, Lama. habis ini ya. Oke. Nah, ini baru dibahas ya.
huruf tafhim dan tarqiq pada sebagian keadaan. Masya Allah, jazakillah khair ya. Bertanya itu tandanya nggak ngantuk ataupun bertanya sedang mengikuti. Ya, huruf tafhim dan tarqiq pada sebagian keadaan. Kalau tadi tafhim, tarqiq, jenis yang kedua, dan sekarang yang jenis ketiga adalah sebagian tarqiq dan sebagian tafhim, seperti itu ya. Nah, jumlah hurufnya tadi sudah disebutkan sebenarnya di yang ketika tarqiq itu, huruf tafhim dan tarqiq pada sebagian keadaan terdapat pada 3 huruf ya, yaitu alif, lam, dan ro. Ya, kita masuk ke poin pertama yaitu huruf alif ya. Huruf alif mengikuti huruf sebelumnya ya dari sisi tebal dan tipisnya. Jadi alif itu pokoknya ngikutin lah pokoknya ya, ngikutin huruf sebelumnya ya kalau dari tafhim tarqiq. Kalau misalkan sebelumnya ada saya, mohon maaf nih dedeknya main air. Sebentar. Ya, jadi jika sebelum huruf alif itu adalah huruf isti'la, maka alifnya tafkhim ya. Di contoh sepertinya qala, qala kalla, seperti itu ya. Boqot, seperti itu. Jadi kalau misalkan alif huruf sebelumnya itu adalah isti'la, maka alifnya tafkhim. Tapi jika kalau sebelum alif hurufnya istifal, maka alifnya ini harusnya ada kurang ya Bu, mohon maaf ini saya baru ngeh barusan. Maka alifnya tarqiq, seperti itu ya. Contohnya jaa, seperti itu ya. Al-kitaba, seperti itu. Nah, itu yang pertama huruf alif ya. Huruf alif itu pokoknya mengikuti aja ya huruf sebelumnya dari tafhim dan tarqiq. Poin keduanya yaitu huruf lam. Hukum as-salam yaitu tarqiq atau tipis ya, karena termasuk huruf istifal. Baik huruf lam dalam harokat apa aja ya, fathah, kasroh, dhammah. Contohnya kadzalika, lakum, kadzalika, lakum, qulubuhum. Nah, pokoknya lam itu tipis ya. Ada pengecualiannya ya, kecuali pada huruf lam itu dibaca tafhim hanya pada lafaz Allah ya. Dengan ketentuan pertama, berada setelah huruf yang berharokat fathah. Yang kedua, berada setelah huruf yang berharokat dhammah. Nah, ini contoh yang berada setelah huruf yang berharokat fathah. Boleh minta tolong ke siapa lagi nih tadi? Saya lihat lagi ya pesertanya. Sudah ada Kadian, Kasan, Oh, Kadian. sama Bu Iza udah Ada Bu Mira, Masya Allah. Bu Mira bisa minta tolong untuk dibacakan contohnya. Bu Mira bagaimana kabar? Sehat ya? Iya Bu Mira? Iya, maaf telat saya baru gabung Bu. Enggak Bu, memang kita mulainya awalan, lebih cepat. Iya. Ya, bisa contoh di contohkan yang huruf lam pada lafaz Allah di contoh yang pertama. Pada contoh yang pertama. Ya, yang minallahi. Coba sekali lagi saya kedekan. Minallahi. Wallahu. Ya, Masya Allah ya, jazakillah khair. Kalau derajat ketebalannya, coba tebakan sedikit lagi coba Bu. Minallahi. Wallahu. Ya, Masya Allah, alhamdulillah ya. Terus sekalian yang kedua boleh Bu, Bu Mira biar open mic sekalian. Berada setelah huruf berharokat dhammah. Lahumullahu. Maunya sempurnakan dulu mungkin bunyi dhammahnya. Lahumullahu. Yaghfirullahu. Ya, alhamdulillah. Jazakillahu khair Bu Mira ya. Sudah ikut membantu membacanya. Apa tutup kamera Baik, ya Ibu? Iya nggak apa-apa. Kalau lafaz Allah dibaca tipis itu lamnya itu ketika sebelumnya adalah huruf kasroh ya. Cuma saya kayaknya nggak menyantumkan di sini contohnya ya. Jadi kalau sebelumnya berharokat kasroh tetap dibaca tipis ya tadi ya di lafaz Allah ini ya.
Nah, yang ketiga, bagian ketiga tadi yang huruf tafkhim dan tarqiq pada sebagian keadaan, ya tadi alif sudah, lam sudah, dan sekarang huruf ro. Nah, huruf ro ini yang paling banyak kita bahasnya insya Allah hari ini ya. Karena memang huruf ro itu dari sifatnya aja paling banyak ya. Dan ini juga huruf ro ini mempunyai 3 keadaan ya. Ro ini bisa tafkhim, bisa tarqiq, dan juga boleh ro yang dibaca tafkhim dan tarqiq gitu. Masya Allah ya. Jadi huruf ro ini mempunyai 3 keadaan juga ya. Kita bahas satu persatu. Sebelum kita lanjut ke huruf ro, ada yang mau di-sharing lagi atau mau ditambahkan atau ada yang mau ditanyakan, boleh kita share. Ada? Alhamdulillah ya, kita lanjut lagi kalau begitu ya. Saya kecepatan tidak Bu menyampaikannya? Tidak Bu, insya Allah. Cukup. Enggak, Bu. Alhamdulillah ya. Sebentar, izin. Baik, saya bahas satu persatu ya. Ya, hukum huruf ro pada 3 keadaan. Ya, yang pertama itu adalah huruf ro tafkhim. Ya, huruf ro dibaca tafkhim yaitu ada pada dalam 8 keadaan. Saya juga ambil sumber ini dari buku Abu Ya'la lagi ya. Kita bahas satu persatu. Mungkin one by one dengan pelan ya, karena memang ini harus diperhatikan dengan seksama ya. Sebenarnya kalau dari teori, insya Allah kayaknya kok banyak, tapi insya Allah kalau dari praktek talaki, insya Allah ibu udah pada refleks mungkin ya. Jadi, oh ini tebal, oh ini tipis, seperti itu roknya. Yang pertama, huruf ro tafkhim itu adalah huruf ro yang berharokat fathah ya. Contohnya di kata Ramadhana, asyahro, seperti itu ya. Terus ini berharokat fathah. Yang kedua yaitu huruf ro sukun yang sebelumnya hurufnya huruf ro sukun yang sebelumnya huruf berharokat fathah ya. Jadi maksudnya sebelum sukun itu harokatnya fathah seperti itu ya. Bisa dicontohkan di sini. Bu Lena kayaknya sudah hadir, Masya Allah Bu Lena. Ini jazakillah khair ya, sudah meminjamkan buku kepada saya. Bu Lena boleh membantu membacakan di huruf yang kedua contohnya? Bu Santi boleh izin dulu nggak baru bergabung? Baru siap-siap Bu Santi. Punten. Boleh deh, nggak apa-apa. Nanti berikutnya Bu Santi ya. Sebentar lagi. Siap Bu Len. Berarti saya minta tolong ke siapa ya? Iya. Kepada Bu... Ya ada Bu Iza, Masya Allah. Bu Iza boleh minta tolong Ya, Bu. dibaca ya. Yang di huruf ro sukun yang sebelumnya harokatnya fathah. Ya. Fa'arsalu. Lagi coba Bu. Fa'arsalu. Lu-nya Bu masih menebal satunya ya. Fa'arsalu. Lu tipis, coba lu-nya. Fa'arsalu. Lanjut nggak apa-apa. Lu-nya kayak coba masih ada lu. Iya. Coba lanjut dulu boleh ya. Ya Maryamu. Iya-nya itu 2 harokat sepertinya Ibu di atas itu. Nggak kelihatan Bu. Ya Maryamu. Alhamdulillah jazakillah khair Bu Iza. Insyaallah tabarakallah ya. Selanjutnya ya, jadi yang tadi itu kedua huruf ro sukun yang sebenarnya harokat fathah juga tebal ya. Yang ketiga kondisi apa yang ketiga? Yaitu huruf ro yang dibaca sukun karena waqaf. Ro sukun karena waqaf yang sebelumnya ada huruf bertanda sukun, tapi selain huruf ya, dan huruf sebelum sukun itu berharokat fathah. Jadi mungkin kalau bahasa ringkasnya saya ngerjain Abu Ezra kemarin itu sukun sebelumnya fathah gitu ya. Jadi sukun fathah seperti itu ya. Selain huruf ya seperti itu. Jadi kalau dibikin kalimat kan panjang begini ya. Tapi kalau di ringkasnya pokoknya sukun fathah seperti itu ya. Contohnya boleh dibaca Bu yang belum siapa ya? Yang belum siapa kebagian semua.
Budian, Masya Allah, Budian. Bolehkah minta tolong dibacakan? Yang 3 ya. Paling bawah. Itu minal amri ya. Iya. Di wakaf aja, Bu. Minal amr Masya Allah. Terus? wal asr. Tebalnya bagus ya, Masya Allah. Jazakillah khair Budian ya. Selanjutnya ya, ini tadi udah 3, baru 3 ya. Huruf yang fathah, sukun sebelumnya fathah, sukun sebelumnya fathah ya. Terus yang keempat, yaitu huruf ro yang berharokat dhammah ya. Huruf dhammah boleh diminta bacakan lagi biar nggak ngantuk ya Ibu ya. Bu Lena udah siap sepertinya. Udah Bu Santi. Sebentar. Alhamdulillah, sudah on. Silakan Bu Lena. Ruziku. Sekali lagi Bu, mohon maaf. Ruziku. Lanjutnya. Yubsiruna. Alhamdulillah, jazakillah khair Bu Lena ya. Selanjutnya Ibu ya, poin kelima. Huruf ro sukun yang sebelumnya hurufnya berharokat dhammah. Jadi tadi fathah, terus yang kedua sukun sebelumnya fathah. Kalau yang sekarang itu dhammah sama ya, sukun sebelumnya dhammah. Saya coba baca sendiri ya. Faman yakfur. Seperti itu. Wa Qur'ana. Itu contoh yang kelima. Lanjut lagi. Yang keenam yaitu adalah huruf ro yang dibaca sukun karena waqaf, yang sebelumnya ada huruf yang bertanda sukun yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Jadi kayak tadi sama ya, kelihatannya jemut tapi sebenarnya enaknya sukun dhammah seperti itu ya. Jadi mewakafkan 2 sukun tapi diawali dhammah seperti itu ya. Boleh diminta tolong baca. Muter lagi nggak apa-apa ya. Bu Wati. Iya Bu Santi. Yang contoh ke berapa di tadi? bawah, paling bawah. Yang ke-6 ya. Khusro. Bikumul usro. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakillah khair ya Bu Wati. Kita lanjut lagi ya. Yang ke-7 ya. Ke-7 apa? Yaitu huruf ro sukun yang sebelumnya huruf hamzah wasol ya. Nah, ini boleh diminta tolong baca Bu Neneng. Kalau sebelum hamzah wasol juga itu bacanya tebal ya. Hamzah wasol tandanya apa? Yaitu alif yang kepalanya huruf shad. Silakan Bu Neneng. Digedein dulu ya. Oke. Saya gedein. Enggak saya. Amir kabu. Sinyalnya keputus, mohon maaf nih di saya. Yang kedua, coba sekali lagi. Waruka'u. Alhamdulillah, jazakillah khair Bu Neneng ya. Kita lanjut ya, yang poin terakhir ke-8 yaitu huruf ro sukun yang sebelumnya huruf yang berharokat kasroh dan setelahnya huruf isti'la yang tidak berharokat kasroh. Jadi ro sukun sebelumnya itu kasroh hurufnya, dan di depan ro sukun itu ada huruf isti'la tapi tidak berharokat kasroh ya. Biar enak langsung lihat tulisannya aja ya. Nah, di sini kiru sin di situ sebelum ro sukun ada qaf kasroh ya, dan depannya itu huruf isti'la ko dengan harokat fathah ya. Jadi dibacanya tebal. Di sini di buku Abu Ya'la ini disebutkannya ada 5 tempat saja ya dalam Al-Qur'an, yaitu kiru sin, firqoh, terus labil mirsad, wa irsoda ya, mirsoda sama wa irsoda itu. Jadi huruf isti'la tapi bukan kasroh, ro sukun, dan
apa namanya? Kasroh ya, kasroh, ro sukun dan depannya adalah huruf isti'la seperti itu. Nah, insya Allah sudah disebutkan semua apa namanya tadi ya, huruf-huruf yang tafkhim, huruf ro pada keadaan tafkhim ya. Dari ke-8 itu sudah disebutkan semua. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut ke huruf ro tarqiq? Alhamdulillah kalau semuanya sudah paham, Masya Allah. Kita boleh Bu? Alhamdulillah Bu Herlin, mangga tafadholi, silakan. Enggak, yang poin ke-8 aja Bu San. Syaratnya huruf ro dan huruf tebalnya itu harus dalam satu kata. Iya Itu betul, aja. betul. Saya lupa menyampaikan tadi ya. Jadi memang syaratnya betul kata Bu Herlin ya. Tadi syaratnya adalah dalam satu kata seperti itu ya. Jazakillah khair Bu Herlin sudah menambahkan. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau menambahkan lagi ataupun sharing? Alhamdulillah ya. Kalau nggak ada kita lanjut. Yaitu huruf ro tarqiq ya. Kalau tadi yang ro tebal, sekarang ro yang tipis ya. Huruf ro tarqiq ini ada 4 keadaan ya. Kalau kemarin saya sambil belajar itu di YouTube-nya Abu Ezra itu 4 keadaan huruf ro tarqiq itu ada 4 keadaan tapi ditambah 1 riwayat yaitu yang nanti di Majreha, tapi saya tidak tulis ya di sini. Jadi memang saya sebutkan aja. Jadi memang huruf ro yang tarqiq itu ada 4 keadaan tapi ditambah 1 riwayat yaitu yang Majreha dibaca tipis ya. Mungkin saya bahas dulu dari yang pertama yaitu huruf ro berharokat kasroh. Ya, huruf ro tarqiq yang pertama adalah harokatnya kasroh. Kalau tadi tafhim nggak jauh-jauh dari fathah dan dhammah, kalau yang tarqiq itu adalah huruf ro yang nggak jauh-jauh dari kasroh. Seperti itu ya. Jadi yang pertama adalah huruf ro berharokat kasroh. Ini bisa dibaca contohnya mari'a itu rijalun warizqun karim. Nah, itu contohnya yang tipis ya, huruf ro berharokat kasroh. Yang kedua yaitu huruf ro sukun yang sebelumnya berharokat kasroh asli dan setelahnya bukan huruf isti'la. Nah, ini hati-hati lagi. Huruf ro sukun yang sebelumnya berharokat kasroh, harokat kasroh asli dan setelahnya bukan huruf isti'la seperti itu. Di sini contohnya yaitu la syirrimatun fir'auna seperti itu ya, tipis ya. Ini poin yang kedua. Huruf ro sukun yang sebelumnya harokatnya kasroh asli dan setelahnya bukan huruf isti'la. Seperti itu. Kalau yang hurufnya setelahnya isti'la tadi ya, jadi nanti jatuhnya tebal. Yang poin yang tadi udah disebutkan ya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu adalah huruf ro sukun yang sebelumnya huruf bertanda sukun yang bukan isti'la dan huruf sebelum sukun itu berharokat kasroh. Jadi sukun kalau diwakufkan roh jadi sukun, terus sebelumnya sukun dan sebelumnya adalah kasroh tapi bukan isti'la seperti itu ya. Jadi sukun kasroh tapi bukan isti'la. Bisa dicontohkan di sini. Bu Herlin mau mencontohkan, Masya Allah, alhamdulillah. Poin 3 ya Bu. As-sihr, hijr, az-zikr. Masya Allah, alhamdulillah, jazakillahu khairan ya. Barakallahu fiik. Selanjutnya ya, yang keempat itu adalah huruf ro sukun yang sebelumnya ya sukun. Saya contohkan aja langsung ya. Wallahu qadir, dzalika khair, wal hamir. Tipis ya semuanya ya. Jadi bukan qadir, khair. Nah, tidak ditebalkan sebelumnya ya sukun seperti itu. Yang sama tadi satu lagi ya, yang tipis itu yaitu yang apa namanya riwayat ya, tapi bukan keadaan tapi adalah riwayat ya, karena masalah yaitu di Majreha ya, pokoknya tarqiq seperti itu. Alhamdulillah ya, huruf ro tarqiq sudah selesai. Ada yang mau menambahkan lagi ataupun sharing?
Tidak ada, alhamdulillah. Ya, kita lanjut lagi ke ro yang boleh dibaca tebal atau tipis. Nah, ini ya yang tadi udah ro tafhim, ro tarqiq, yang sekarang adalah ro boleh dibaca tebal atau tipis. Para ulama di sini ya, di poin pertama itu memang berbeda pendapat ya. Ketika mati setelah kasroh, sesudahnya huruf isti'la berharokat kasroh. Di sini di matan juga disebutkan hanya satu ini ya, firqin seperti itu. Tapi ada beberapa ulama yang menambahkan ya, nanti ro yang boleh dibaca tebal atau tipis. Nah, kata firqin ini pada lafaz ini dibolehkan dibaca tebal atau tipis, yaitu pada kondisi wasl ya, pada kondisi wasl atau pada kondisi dibaca lanjut ya. Tapi kalau ketika waqaf kembali lagi dibaca tebal seperti itu. Yang kedua yaitu adalah mati karena waqaf setelah huruf isti'la yang mati sebelumnya berharokat kasroh. Di sini ada dua contoh yaitu misr ya dan al-qitr ya. Jadi di sini berlaku dibaca tebal atau tipis yaitu pada kondisi waqaf. Kalau yang tadi firqin itu kondisinya berlaku ketika kondisi wasl, tapi kalau yang ini kondisinya pada keadaan waqaf seperti itu. Yang satu lagi yaitu mati setelah waqaf yang sebelumnya ada huruf ya yang dibuang atau dihadzaf ya, yang bisa diketahui dari konteks ayat atau asal kalimat. Pada ayat-ayat ini dibolehkan membaca tebal atau tipis sama ya pada keadaan waqaf seperti itu. Boleh tebal tipisnya pada keadaan waqaf. Dan di sini juga saya mendengar Abu Ezra di YouTube, di ininya kajiannya ada hanya 4 tempat ya di Adzabi wa Nuzur, Idza Asri dan Al-Jawar. Jadi kalau saya mendengarkan Abu Ezra tadi, kalau yang firqin itu ketika wasal, kalau qitr dan misr itu ketika waqaf. Terus tapi menurut Imam Ibnul Jazari berijtihad itu misr itu ketika waqaf itu utamakan tebal, dan ketika qitr itu waqafnya tipis seperti itu. Ini utamanya gitu ya, tapi boleh tebal boleh tipis ketika membaca dua-duanya seperti itu. Terus yang terakhir tadi adalah ketika sebelumnya ada huruf ya yang dibuang ya, atau bisa diketahui dari konteks ayat atau asal kalimat. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya ibu-ibu sudah dibahas materi hari ini tafhim dan tarqiq. Mungkin ada sedikit latihan ini ya. Cuma 3 aja nggak apa-apa ya. Coba nomor 1 Bu siapa ya? Mohon maaf, saya lihat dulu lagi. Ada Bu Yuli, Masya Allah, alhamdulillah. Bu Yuli, boleh mencontohkan nomor 1? Baik. Limanir tabo. Roknya dibaca apa Bu di sini? Tafhim. Karena Didahului hamzah wasol. Masya Allah, barakallahu fiik Bu Yuli. 100 buat Bu Yuli ya. Oke, yang nomor 2 selanjutnya boleh minta tolong Bu Indah lagi. Bu Indah repot nggak ya? Mau Bu. Ya, alhamdulillah. On. Am lam tunzirhum. Ya, sekali lagi. Am lam tunzirhum. Roknya dibaca apa Bu? Kenapa? Tarqiq Bu. Suaranya pelan soalnya saya nggak kedengeran. Kenapa tarqiq Bu? Karena sukun setelah kasrah. Masya Allah, alhamdulillah. Barakallahu fiik Bu Indah. Dan yang terakhir, boleh saya minta tolong Bu Neneng untuk membacakan. Fasbir sabran. Baik, alhamdulillah. Bacanya tebal atau tipis, Bu? Yang roknya tipis. Alhamdulillah. Fasbir tipis karena so-nya itu beda lafaz ya. Betul, alhamdulillah. Ya karena
sebelumnya juga diawali dengan kasroh juga ya. Alhamdulillah. Alamin. Jazakumullahu khairan kepada Bu Elin, Bu Herlin, semua teman-teman di sini yang sudah aktif dalam. Boleh nanya nggak, Bu? Ya. Boleh nanya nggak? Aduh, kalau ditanya Bu Elin kan jadi deg-degan. Tadi Firtin, kalau wakof bacanya Kalau horonya Firtin, tebal apa tipis? Tebal kan ya? kalau Firtin Kalau tadi wakofnya dengan diwakofkan itu cara apa, Bu, itu? Kenapa, Bu? Firtin itu ketika wasol, Bu, dibaca boleh tebal atau tipis. Tapi Tadi kalau kalau wakof kan, wakof kembali katanya kan tebal. tebal. Itu cara wakof seperti apa yang baca tebal kalau Firtin? Oh, dicontohkan maksudnya bacanya. Bukan, cara wakof ada berapa? Cara wakof ada dengan sukun, dengan ismam dan rom, ya, Bu? Iya, tadi yang dibaca tebal itu cara wakof dengan seperti apa? Oh, dengan yang sukun ya? Sukun. Kalau dengan raum bagaimana? Belum pernah Bu Erlin yang ini dengar dengan rom. Mungkin ada yang mau mencontohkannya, sudah belajar. Belum pernah mendengar Bu Erlin hari ini gitu. Kaidah raum bagaimana, Bu Wati? Iya, Bu Elin. Mudah-mudahan saya nggak lupa mencontohkannya ya. belum pernah. Iya. Raum. Kaidah raum itu huruf yang diwakofnya itu yang terakhirnya itu dhammah atau kasroh, betul nggak, Bu Elin? Iya. Berarti kan ini huruf terakhirnya kasroh kasrotain ya. Berarti hampir sama berarti dengan kasroh. Jadi kalau raum cara wakofnya itu kan seperti setengah harokat gitu ya. Nah, berarti cara bacanya kurang lebih begini. Ro-nya tebal tipis. Kofnya tetap dibaca tebal. Ro-nya ro-nya dibaca tipis. Karena kan kofnya dibaca kofnya dibaca kasrohnya itu dibaca hanya setengah harokat. Boleh dibaca tebal nggak ro-nya? Boleh dibaca kalau tebal nggak? Kalau pakai raum, kalau pakai wakof raum, enggak. Iya. Enggak boleh, harus tipis gitu. Silakan yang lain, ada jawaban yang lain nggak? Ada yang lain nggak? Ada lagi yang lain? Kalau coba menjawab. Ya, alhamdulillah, silakan Bu. Karena raum itu kaidahnya adalah wasol, maka cara bacanya sama seperti ketika kita wasol, cara baca wasol. Jadi posisi ro-nya boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Seperti itu. Ya, jadi kaidah raum itu seperti wasol ya. Jadi kaidah ro-nya juga ikutin seperti dibaca wasol seperti itu. Baik. Pit. Bu Herlin, masih harus di-share lagi share-nya. Saya pikir udah. Alhamdulillah Bu Elin, ininya penambahannya dan reminder-nya. Ada lagi teman-teman yang mau sharing lagi, teman-teman? Boleh, Bu Santi. Makanya. Ubin. Ada waktu. Iya, ini diskusi bareng-bareng aja ya. Silakan Bu Pit. Tadi itu kan huruf yang selalu tafhim ya, ada huruf isti'la, kemudian huruf yang selalu tipis, ada huruf seluruh huruf istifal kecuali alif, lam, dan ro, lam. Kemudian bagaimana ketika nun sakinah ya, yang berada di posisi ketika nun sakinah tersebut menghadapi huruf ikhfa yang tafkhim. Apakah nun sakinah tersebut termasuk ke dalam huruf yang boleh tebal tipis atau seperti apa? Iya ya. Nun yang tafkhim ini ya.
Ya, nun ikhfa itu kan nun mukhfa ya. Nun mukhfa itu Ada kan yang tergantung tebal, ada yang tipis. tergantung dia menghadapi hurufnya apa gitu kan. Nah, apakah nun juga dimasukkan ke dalam huruf yang boleh dibaca tebal tipis? Mungkin itu beda bahasan ya, itu masuk ke bahasan nun ya, bukan ke bahasan ini ya, tafhim tarkik ya. Benar nggak Bu Elin atau Bu Elin? Yang dibahas sama Bu Santi itu huruf asli, sedangkan nun mukhfa itu adalah huruf far'i ya. Nun mukhfa itu ada di huruf far'i. Kalau yang dibahas Bu Santi itu adalah huruf asli. Coba dicek di bab huruf far'i ada namanya nun mukhfa ya. Sama. Nah, itu sebetulnya kalau disamain dengan alif mufakhamah juga sama huruf far'i ya. Cuman memang saya pernah nanya ke Abu Ezra. Abu Ezra tidak mencantumkan nun itu. Karena kondisinya berbeda gitu. Saya pernah menanyakan karena itu di Tajwid Dirosah pernah ada yang nanya juga seperti itu. Terus saya nanya ke Abu Ezra tapi nggak tahu kalau jawaban yang Ustadz yang lain ya. Maksudnya kan ini kan namanya juga teori. Mungkin kalau yang lain mungkin dimasukkan gitu ya. Tapi kalau pas saya nanya ke Abu Ezra sih nggak dimasukkan. Tapi alif pun termasuk huruf far'i, Bu. Betul. Alif mufakhamah itu termasuk juga huruf far'i. Cuman kondisinya kalau alif itu kan di mana-mana gitu ketemu tebel, sama seperti nun juga ketemu tebel. Cuman masalahnya itu nggak dibahas itu kalau itu udah jelas ya ada dalilnya gitu ya. Yang alif mufakhamah itu kan itu memang betul-betul sifat huruf alif itu seperti itu gitu. Cuman kalau yang nun wallahu alam kalau jawaban Ustadz yang lain ya. Tapi kalau Abu Ezra itu nggak memasukkannya gitu. Wallahu alam kalau yang lain ya. Itu juga pernah ditanyakan soalnya. Alhamdulillah Bu Elin bantu menjawab. Jazakillahu khairan. Coba nanti tanyain aja ke Ustadz yang lain ya. Saya baru nanya ke Abu Ezra soalnya. Alhamdulillah. Bedanya mungkin kalau alif itu kan mengikuti udah pulang Pak. Kalau alif itu kan mengikuti huruf sebelumnya ya. Kalau nun berarti mengikuti huruf setelahnya gitu. Iya betul ya. Karena mukhfa dengan mukhfa indahnya huruf setelah. Betul deh. Alhamdulillah ya. Ada lagi yang sharingkan atau sudah cukup? Alhamdulillah sudah berarti ya sudah cukup. Kalau tidak ada lagi yang perlu dibahas, mohon maaf lahir batin semuanya ya atas segala kekurangan dalam penyampaiannya. Pasti masih banyak sekali kekurangan dan keterbatasan. Insya Allah menjadi motivasi sendiri buat presentator untuk senantiasa belajar ya insya Allah ta'ala. Baik, kalau nggak ada lagi, alhamdulillah saya tutup dari saya. Mohon maaf batin, saya kembalikan kepada MC, kepada Bu Herlin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Bu Santi. Jazakallah khairan Bu Elin, Bu Upit, teman-teman yang ikut berpartisipasi. Alhamdulillah ya materinya, penyampaiannya mudah, ringan, dan interaktif. Bu Santi cocok nih buat penerus ngajar tajwid. Udah putih. Ya baik, teman-teman semua jangan lupa ya setiap Selasa itu rutin insya Allah dan pekan depan materinya tentang bab gharib insya Allah pada riwayah kita ya, riwayah Hafs an Asim. Mudah-mudahan bisa menyempatkan waktunya bagi yang free ya insya Allah yang akan disampaikan oleh Ibu Upit. Ya gitu. Kemudian setelah Bu Upit, jika Bu Upit satu pertemuan, Bu Upit mau satu pertemuan, mau berapa pertemuan? Satu. Kemudian setelah gharib yaitu bab madi ya, Bu Leli. Insya Allah 2 pekan lagi. Kemudian setelah Bu Leli ya yang hadir, saya mention ya, ada Ibu Indah udah belum ya? Ibu Indah lagi ada baby. Bu Yuli sama Ibu Mira, saya pernah mention ya waktu di halakoh ya. Bu Iza, silahkan mulai cari judul. Mungkin 3 atau 4 guru tartil sampai dengan akhir semester ini kebagian gitu. Ya.
Ya begitu Bu Elin ya, karena kan sama ya Bu Elin ya, guru Iya, tartil nih. sama-sama. Iya. Iya. Ya, jadi persiapkan dari sekarang untuk tema-temanya. Jadi silahkan dibebaskan. Nanti setelah ibu-ibu pilih tema, sisanya baru ya guru reguler gitu. Jadi mangga guru tartil dibebaskan temanya. Ya, mau yang sudah Nanti disampaikan, mau yang tema belum. langsung lapor ke Bu Helin ya. Iya, Bu. Gimana? Ini belum ada yang komen, Bu Mira, Bu Priska, Bu Yuli. Siap ya. Ya, Insya berarti Allah, Bu. setuju. Insya Allah ya, Masya Allah. Bu Iza, Alhamdulillah. Bu Mira, Bu Priska, Bu Yuli, Bu Nurul ya. Pokoknya yang ada suka halakoh aja ya. Apalagi kan udah mulai ada bedah tajwid ya di halakoh juga. Baik, jazakumullah khairan semuanya. Semoga Allah selalu memudahkan kita dan langkah kita dalam menuntut ilmu. Semoga keberkahan juga selalu menghampiri kita dalam setiap aktivitas kita. Bu Elin mau menyampaikan sesuatu? Sudah cukup, Bu. Baik, Udah ya. pada pinter-pinter ibu. Baik Ibu-Ibu, Alhamdulillah. Ini masih 2, 3, 6. Ada yang mau sharing-sharing lagi atau apa gitu? Atau gini, Kak Upit, boleh sharing pekan depan materinya bahas apa dulu tentang goribnya supaya teman-teman jangan lupa ya, setiap halakoh harus persiapan baca-baca Wah, dulu. seru banget kalau Bu Upit. Seru banget pekan depan mah. Baca-baca dulu, nggak boleh Insya nggak baca-baca. Silahkan, Bu Upit. Spoiler ya. Insya Allah pekan depan saya bahas tentang materi gorib. Tapi kan sebetulnya materi gorib itu banyak banget ya. Banyak banget. Sampai para guru juga, ya para guru yang menjelaskan tentang bab gorib pun emang berbeda dalam hal apakah ini masuk ke gorib, ini masuk nggak gorib gitu ya. Itu banyak banget ya. Jadi yang mau saya bahas pekan depan hanya 5 saja ya, yang familiar di Indonesia ya, seperti misalkan imalah, saktah, tashil, ismam, dan ibdal. Ya, untuk sisanya mangga silahkan dibagi-bagi lagi. Yang nemuin lagi gorib, mangga nanti dibahas di bagian yang lain ya. Itu saja mungkin. Baik. Kalau Bu Leli mau matnya tentang apa? Mat far'i kah? Mat lazim kah? Atau mat asli Bu Leli? Dibahas aja dua-duanya. Katanya cuma Bu Leli dua-duanya katanya Bu Leli. Belum Bu, mat asli aja Bu. Oh, ya udah sih gimana sanggupnya tuh. Iya, baik ya. Itu ya spoiler tema yang akan kita simak insya Allah 2 pekan berturut-turut. Yang pertama Bu Upit, silahkan Ibu-Ibu baca dari buku Ustadz Arham maupun buku lain ataupun simak YouTube ya. Banyakin pertanyaan untuk Bu Upit. Bu Upit siap menampung. Kemudian untuk beralih mat asli ya. Nampung backupnya kan backupnya Bu Herlin. Kenapa? Nampung doang yang jawab Bu Herlin. Backup. Aduh, Gusti. Ya, kemudian untuk beralih mat asli ya, ada beda-beda. Ada yang masukin mat tamkin ataupun enggak. Silahkan Bu Leli mau versi yang mana. Yang paling banyak juga nggak apa-apa Bu Leli ya. Kita siap mendengarkan. Bu Leli juga siap untuk ditanya tentang mat atau bab tajwid lainnya ya teman-teman. Enggak. Baik, barakallahu fikunna jami'an, jazakumullah khairan. Mari kita tutup halakoh kita dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Asr. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.